Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. The Tomorrow War, film yang akan kita bahas kali ini. The Tomorrow War adalah film aksi fiksi Amerika yang dibintangi oleh Chris Pratt, Ivana Stankovsky, dan Betty Gilpin. Disutradarai oleh Chris McKay. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang mau request film, tulis aja di kolom komentar. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Scene dimulai dengan diperlihatkannya seorang guru SMA yang bernama Dan Forrester. Dia adalah mantan tentara angkatan darat. Saat pulang, rumah Dan Forrester terlihat ramai karena ada ajang Piala Dunia hari ini. Putrinya bernama Muri dan istrinya yang bernama Amy. Saat mereka sedang melihat bola, Dan Forrester menerima telepon. Ternyata lamaran kerjanya ditolak. Untuk melampiaskan emosinya, dia menendang tong sampah. Dan Forrester pun masuk. Saat melihat pertandingan bola, tiba-tiba di tengah lapangan muncul semacam cahaya dan serombongan tentara membawa senjata lengkap. Seorang letnan bernama Hart mengatakan bahwa dia adalah kalian 30 tahun di masa depan. Hart mengatakan kalau di masa depan manusia sedang berperang. Musuhnya bukan manusia. Hart juga mengatakan kalau manusia diambang kekalahan. Dia menjelaskan 11 bulan ke depan seluruh umat manusia di masa depan akan musnah dari muka bumi. Kecuali kalian membantu kami agar memenangi perang ini. Hart menambahkan kalau kalian harapan terakhir kami. Setahun setelah kedatangan manusia masa depan, seluruh dunia membangun fasilitas teleportasi untuk mengirim militer ke masa depan untuk memerangi landak putih. 1000 tentara pertama dikirim ke masa depan. Sebulan kemudian, harapan itu musnah. Hanya segelintir tentara yang selamat. Karena hanya 50% tentara yang memenuhi syarat teleportasi, sehingga warga sipil dibutuhkan untuk mendukung upaya perang. Maka, para pemimpin dunia sepakat melakukan perekrutan di seluruh dunia. Meski telah mengirim ribuan tentara sipil dalam sepekan, populasi global di masa depan diperkirakan kurang dari 500.000. Banyak yang menanyakan, apakah itu sepadan? Mengapa kita harus terlibat perang yang bahkan belum terjadi? Dan gerakan anti-perang mendapatkan momentum. Kerusuhan dan protes terjadi di seluruh dunia. Di lain tempat, Dan Forrester sedang mengajar di kelasnya. Dia menerima pesan untuk datang ke pusat perekrutan. Apakah Dan Forrester memenuhi syarat teleportasi? Setelah dicek, ternyata Dan Forrester memenuhi syarat. Karena data dari masa depan, setiap orang yang tercatat meninggal 1-27 tahun ke depan memenuhi syarat untuk teleportasi. Dan Forrester tercatat meninggal 7 tahun dari sekarang. Oleh karena itu, dia memenuhi syarat. Please comply and bite down, sir. Slow down 1 second. Yeah, 15 years ago. Dan Forrester pun memberitahu Amy kalau dia diwajibkan berperang. Amy yang tidak mau kehilangan Dan Forrester mengajaknya untuk melarikan diri. Tetapi Dan Forrester menolak karena di tangannya telah dipasang pelacak dan tidak mungkin bisa kabur dari pemerintah. Amy juga mengusulkan agar Dan Forrester meminta bantuan ayahnya. Karena ada kebencian, Dan Forrester pun menolak. Tapi demi keluarga, akhirnya Dan Forrester mau menemui ayahnya. Ternyata ayahnya seorang ahli mekanik. Saat mencoba berbincang, ada perdebatan kecil dengan ayahnya. Karena ayahnya dulu meninggalkan Dan Forrester dengan ibunya. Dan Forrester pun pergi dengan rasa kecewa. Setelah sampai di rumah, Dan Forrester berpamitan kepada istri dan anaknya bahwa dia akan berangkat.
Pemimpin Departemen Pertahanan mengatakan, kalian adalah pahlawan. Menjawab panggilan, permintaan tolong melintasi waktu, permintaan anak-anak kalian, dan mereka membutuhkan kalian. Pertama dalam sejarah manusia, militer bergabung dengan masyarakat, bersatu melawan musuh. Sersan Diaz menjelaskan cara menggunakan senjata. Letnan Hart juga menjelaskan tugas mereka, dan setelah 7 hari, mereka otomatis kembali ke waktu sekarang. Dan Forrester tergabung dalam tim R bersama Doris dan Charlie. Ini misi ketiga dari Doris. Sersan Diaz menjelaskan, alat untuk membawa ke masa depan adalah jumpling. Diaz juga mengatakan, kalau yang kalian hadapi adalah alien seperti landak putih. Setiap hari Sabtu, landak putih akan pergi ke markasnya. Maka, hari Sabtu besok, kalian akan berangkat ke masa depan, yakni tahun 2051, bergabung dengan para peneliti. Charlie mengatakan kepada Dan Forrester bahwa istrinya telah berangkat pada kloter pertama dan dia tidak kembali. Saat sedang berbincang, sirene berbunyi, tanda mereka harus segera berangkat. Diaz menjelaskan, karena pusat sedang diserang, maka kalian diperintahkan berangkat. Setelah semua berbaris, jumpling diaktifkan. Satu persatu, mereka dibawa ke masa depan. Makes sense. Sorry. Are you ex-military? Karena ada kerusakan, mereka jatuh di ketinggian yang tidak sesuai. Banyak yang meninggal saat pendaratan, tetapi Dan Forrester, Charlie, Doris, dan sebagian dari mereka jatuh di kolam renang, sehingga mereka selamat. Saat mereka melihat dari atas gedung, kota telah hancur dan landak putih sedang menyerang. Di pusat komando, seorang wanita memerintahkan Dan Forrester untuk menyelamatkan anak buahnya di dalam gedung penelitian. Karena landak putih sedang menyerang mereka, Dan Forrester pun berangkat. Command, listen everybody, we're on a siege station. Is this research facility? Dengan hati-hati, Dan Forrester melewati gedung demi gedung dan akhirnya masuk ke dalam pusat penelitian. Dan Forrester melaporkan bahwa mereka masuk lewat pintu tenggara. Setelah menyusuri ruangan, Dan Forrester dan tim menemukan pasukan yang akan dievakuasi, tetapi mereka telah mati. Pusat memerintahkan untuk mengambil sampel biomedis dan hard drive di lab. Regu pengintai melaporkan bahwa landak putih sedang bergerak, dan pusat memerintahkan pesawat pengepom untuk berangkat. Saat memperoleh sampel, pusat menginformasikan waktunya hanya 6 menit agar keluar dari lokasi itu, karena tempat itu akan dibumi hanguskan. Salah satu dari mereka melihat landak putih sedang mengintai. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. It's
Karena ingin menyelamatkan tim yang terjatuh, banyak anggotanya yang terbunuh. Dan Forrester dan tim pun pingsan terkena percikan dari bom itu. Saat tersadar, dan Forrester telah berada di barak. Waktu berbincang dengan Charlie dan Doris, dan Forrester dipanggil oleh Kolonel Murray, yang ternyata Murray adalah anak dan Forrester di masa depan, yang sekarang menjadi kolonel merangkap ketua ilmuwan. Dan Forrester pun diajak jalan-jalan ke tempat penelitiannya. Murray memperlihatkan penampakan landak putih betina. Rencananya akan menangkapnya untuk membuat toksin dari sang betina untuk meracuni pejantan. Tim pun berangkat bersama dan Forrester. Karena sang betina sudah terpojok, Murray memerintahkan timnya untuk turun. Fire team has her corner. It's pretty hard. She's fighting it. I need a gun. You're staying in the kilo. You're up. Harpoon on that tentacle! Marty, incoming Cape 2! Piss her off. Karena keadaan terjepit, dan Forrester pun turun untuk membantu. Di tepi laut, Murray menceritakan bagaimana dan Forrester meninggal dari perceraian dan kecelakaan karena frustasi. Nobody else did. Talking about a period of my life that I haven't lived. You left us. Left us. I know for a fact I would That's never. what I thought. When I was 12, you guys separated, and then you told me that everything was going to be. You just never. And then on my 16th, we got a call from the hospital. You were in a car accident. I was there in the ICU, your last heartbeat on the monitor. When everyone rushed in and over again. You know, Mom had tried to help me separate. Couldn't. Because I wanted you to see me. I wanted you to hear me. I wanted you to. And save our family. I didn't want. And then he. Setelah sampai di pusat penelitian, Murray mencoba membuat berbagai variasi toksin untuk membunuh landak putih. Mencoba mencari ikatan sampai 100%. Murray menjelaskan bahwa misinya adalah jika toksinnya ditemukan dan Forrester diperintahkan untuk membawa toksin itu ke masa lalu. Karena di sana peralatannya masih komplit. Di saat menemukannya, sang betina mengeluarkan suara sehingga pejantan menyerbu pusat penelitian. Waktu tinggal 20 menit sebelum dan Forrester kembali ke masa lalu. Toxin we have, we cannot waste it. Come on. I need you to do exactly what I We can make the jump from the air. Greenwood, I think you want to drive. 3, 2, 1, go. 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 3,
you at your defensive positions and have got to go back on the next jump. Set. Jump. Cyber 1 copy. Be advised we do. Karena luka yang diderita Muri, dia menyerahkan toksinnya ke Dan Forrester. Di saat itu juga landak putih muncul dan menyerang. Dan Forrester melompat untuk menolong Muri, tapi waktu telah habis sehingga Dan Forrester kembali ke masa sekarang. Diketahui hanya beberapa orang yang berhasil kembali, dan Forrester menyerahkan toksin itu ke Hart. Tapi itu sia-sia karena alat untuk masa depan telah rusak. Setelah sampai di rumah, Dan Forrester memeluk Muri kecil. Dan Forrester menceritakan kepada Mary bahwa dia bertemu Muri yang telah dewasa di sana dan menemukan toksin itu. Tapi Dan Forrester mengatakan bahwa pemerintah telah meneliti saat kedatangan landak putih di tahun itu, tetapi tidak menemukan pesawat yang membawanya. Mary mengatakan mungkin tahunnya yang salah dan mungkin kedatangannya jauh sebelum itu. Dan Forrester pun bergegas ke tempat Boris untuk meminta bantuan dan mencari penjelasan mengenai abu vulkanik yang berada di cakar landak putih. Dan Forrester pun meminta bantuan muridnya untuk mencari jawabannya. Karena pihak pemerintah tidak bersedia membantunya, terpaksa Dan Forrester meminta bantuan ayahnya. Setelah mempersiapkan peralatan, mereka pun berangkat ke Rusia. Akhirnya mereka menemukan di mana kemungkinan pesawat landak putih itu mendarat. Setelah meledakkan bagian atas, mereka menemukan akses ke dalam pesawat. Charlie dan ayah Dan Forrester ditugaskan untuk menjaga pintu keluar, dan yang lain masuk ke dalam. Ternyata landak putih adalah senjata untuk memusnahkan planet, dan pesawat itu tidak sengaja jatuh ke bumi. Akhirnya mereka menemukan landak putih dan mencoba menyuntikkan toksin itu. Ternyata toksin itu berhasil menghancurkan landak putih. Tetapi saat Dan Forrester akan menyuntikkan lagi, landak putih terbangun dan keluar dari sarangnya. Charlie, James, we got white spikes on the moon. Go! We'll get the ones in the ships. No. We got this. No one's hiding today. Uh-oh. Charlie. Ayah Dan Forrester mengatakan kalau sang betina melarikan diri. Karena Charlie terluka, mereka berdua mengejar landak putih. Dan Forrester menemukan jejak landak putih. Akhirnya berhasil membunuhnya. Tracks here. Nice, dumbass. Moving. Yeah, she didn't like that.
Dan Forrester pun pulang dan memperkenalkan ayahnya kepada Murray dan Mary. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Terima kasih.